Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa dari kelas 2C, program studi agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tokoh delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Setiap tanggal 10 November, Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Begitu banyak pahlawan yang rela meluangkan waktu dan ilmunya demi kemerdekaan Indonesia ini. Termasuk 5 pria gagah yang menjadi wakil Indonesia di delegasi sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. Terjadinya sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 ini diawali dengan adanya perseteruan antara Belanda dan Indonesia. Pada mulanya, konflik ini terjadi ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional. Oleh karena itu, sidang ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Hal inilah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Selanjutnya, tokoh-tokoh delegasi Indonesia. Yang pertama, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan tokoh pertama. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1884. Beliau mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Ia menguasai 7 bahasa, yang mana mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia. Setelah kemerdekaan, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia pun mengunjungi beberapa negara Timur Tengah untuk mencari dukungan yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ialah Mesir. Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian persahabatan yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Nokrasi Pasha. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dengan sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 dan berhasil membentuk jejaring dukungan dari para peserta PBB. Kemudian yang kedua, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh kedua yang menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Beliaulah yang berbicara dan berpidato pada saat delegasi diselenggarakan. Sultan Syahrir merupakan pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei 1909. Beliaulah yang menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB. Di atas podium, Syahrir menjelaskan tentang perkembangan Indonesia saat itu hingga sejarah Nusantara, dari zaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai hubungan dagang dengan Madagaskar di Afrika Timur. Dalam pidatonya, Syahrir menyangkal bahwa Indonesia telah melakukan hal ilegal dan justru Belanda melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia. Pernyataan Syahrir ini pun mampu mengesankan Dewan Keamanan PBB, bahkan mendapat pujian dari media Amerika Serikat, salah satunya New York Herald Tribune, yang dikatakan menggemparkan PBB. Kemudian tokoh yang ketiga ialah Soejarmoko. Soejarmoko juga termasuk bagian dari delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Soejarmoko merupakan anggota delegasi Indonesia termuda dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Walaupun beliau tidak memiliki gelar akademik formal, pria kelahiran Sawah Lunto 10 Januari 1922 ini pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo dari 1980
hingga 1987. Selain itu, beliau juga banyak mendapat gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Soejatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia. Melalui forum-forum di dalam dan luar negeri, Soejatmoko mengeluarkan pemikiran-pemikirannya mengenai permasalahan ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Kemudian, tokoh yang keempat ialah Soemitro Djojo Hadikusumo. Soemitro Djojo Hadikusumo ini ialah seorang tokoh besar ekonomi Indonesia. Soemitro mengenyam pendidikannya di Belanda. Sekembalinya beliau ke Indonesia pada awal 1947, Soemitro diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947, Soemitro mengusulkan untuk membentuk Komisi Pengawas Perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, beliau juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Pria kelahiran 29 Mei 1917 ini banyak meninggalkan warisan berupa jejak pemikiran bagi bangsa Indonesia. Salah satunya pemikirannya yang paling terkenal adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Kemudian tokoh yang terakhir ialah Charles Tambo. Charles merupakan seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, ia sangat bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Pada awalnya, Tambo diletakkan di Indonesia oleh Belanda untuk memantau radio berbahasa Inggris. Ia menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang ikut hadir di delegasi PBB pada tahun 1947. Itulah tadi 5 tokoh delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Dari kelima tokoh tersebut, yang paling menginspirasi saya ialah Soejatmoko, karena meskipun ia tidak memiliki gelar formal akademik, namun ia pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo. Beliau juga banyak mendapatkan gelar doktor di berbagai universitas di dunia. Selain itu juga, pada masa Orde Baru, Soejatmoko menjadi wakil ketua delegasi Indonesia di PBB dan menjabat sebagai duta besar di Indonesia untuk Amerika Serikat dengan masa jabatan dan dari tahun 1968 sampai 1971. Itulah tadi beberapa hal yang menginspirasi saya terhadap tokoh Soejatmoko di delegasi Indonesia. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.